Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Senang ya bisa menyapa kalian kembali di pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan doa dan mengucap syukur ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai membuat poster. Nah, sebelum kalian membahas lebih lanjut mengenai poster ini, alangkah lebih baiknya kalau kalian juga mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Kedua, memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Yang ketiga, membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik dan menghargai warisan budaya ragam hias Nusantara. Baik, kita akan langsung saja kepada pengertian poster. Nah, poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Nah, poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan, seputar pendidikan, dan lain-lain. Tujuan poster. Poster sendiri bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Kita akan lanjutkan kepada ciri-ciri poster. Merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca oleh banyak orang. Nah, kalau sekarang itu bukan hanya pada kertas ya, tetapi di media sosial juga bisa ya, di status begitu. Kemudian ciri-ciri poster berikutnya adalah biasanya poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok. Nah, tujuannya supaya dapat menarik perhatian. Kemudian, poster juga berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti pembaca. Poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya. Dan ciri-ciri poster berikutnya, biasanya poster dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang. Misalnya di tempat yang ramai seperti alun-alun kota, pasar, dan sebagainya. Sebelum kalian membuat poster, alangkah baiknya kalau kalian juga mengetahui syarat-syarat dari poster. Nah, syarat yang pertama adalah bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah difahami oleh banyak orang. Jadi tidak bertele-tele ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalimat pada poster itu harus singkat, jelas, dan padat. Jadi jangan terlalu panjang begitu sehingga orang eh, malas untuk membacanya begitu. Kemudian mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Nah, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang dan poster juga harus ditempel atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Dan yang berikutnya, syarat terakhir adalah bahan-bahan untuk membuat poster harus yang memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak begitu ya. Nah, jenis-jenis poster. Jenis poster itu sebetulnya terbagi ke dalam dua jenis. Ya, ada yang poster berdasarkan isinya, ada yang poster berdasarkan tujuannya. Lalu, jenis poster berdasarkan isinya apa saja? Yang pertama, ada poster layanan masyarakat. Nah, kalau poster layanan masyarakat ini berisikan informasi tentang pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, seperti poster layanan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat. Nah, berikutnya ada poster niaga. Kalau poster niaga ini berisikan tentang menjual dan mempromosikan suatu atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Dan berikutnya ada poster kegiatan. Nah, poster yang berisikan tentang informasi pada suatu kegiatan yang akan dilaksanakan supaya kegiatan tersebut diketahui oleh banyak orang dengan harapan orang-orang tersebut dapat menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya misalkan kalau Bapak mau menyelenggarakan sebuah kegiatan di sekolah ya, seperti Yosuga Expo begitu.
Nah, biasanya Bapak membuat poster dulu. Kemudian Bapak tempel di beberapa tempat, Bapak pasang di media sosial agar orang-orang tahu bahwa sekolah kita menyelenggarakan sebuah kegiatan. Begitu ya. Kemudian ada poster karya seni. Nah, poster karya seni ini sifatnya ekspresif dan belum tentu diartikan sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan poster seni ini ketika Bapak melihat, menurut Bapak oh pandangannya begini, tapi menurut kalian belum tentu sama dengan apa yang Bapak pendapat Bapak begitu maksudnya. Nah, berikutnya ada poster pendidikan. Nah, kalau poster pendidikan ini berisi tentang informasi yang dapat memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Begitu ya. Kemudian poster berdasarkan tujuannya. Kalau tadi berdasarkan isinya dan berikutnya ada poster berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu poster propaganda. Poster ini bertujuan untuk memberikan motivasi atau semangat kepada masyarakat umum. Biasanya supaya tetap bersemangat dalam menjalani hidup dan lain-lain. Dapat dikatakan juga poster ini merupakan poster untuk mempengaruhi orang lain, begitu. Kemudian berikutnya ada poster kampanye. Poster yang biasanya sering muncul pada saat-saat pilkada atau pemilu. Bertujuan untuk meraih simpati masyarakat sebanyak mungkin agar masyarakat memilihnya saat pemilu tiba. Nah, ini sering kita melihat poster-poster kampanye ya. Kemudian ada poster afirmasi. Poster afirmasi ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para pembaca dengan kalimat yang dapat mempengaruhi ya. Kemudian ada poster dicari dalam tanda kutip. Jadi poster yang bertujuan untuk mencari orang ataupun benda-benda yang diperlukan. Misalnya poster perusahaan yang mencari pekerjaan, poster mengenai orang-orang hilang dan lainnya. Nah, ini juga di koran suka ya. Dicari orang hilang atau ditempel di beberapa tempat gitu. Dicari kucing yang hilang begitu, ada fotonya. Kemudian berikutnya ada poster film. Nah, kalau poster film tujuannya untuk mempromosikan film-film terbaru yang akan ditayangkan dengan maksud supaya masyarakat tertarik untuk menontonnya. Jadi jauh-jauh hari ini sebelum launching filmnya, biasanya posternya sudah disebar duluan tuh. Ya, biar orang-orang tuh semakin penasaran. Wah, ini ceritanya bagus nih gitu. Ya. Berikutnya ada poster komik. Nah, poster komik ini memiliki tujuan untuk mempopulerkan komik-komik kepada masyarakat umum atau banyak. Kemudian ada poster cheesecake dalam tanda kutip ya. Poster yang bertujuan untuk mencari perhatian masyarakat umum atau orang banyak. Nah, biasanya poster ini memuat gambar-gambar orang terkenal seperti selebritis ya, penyanyi-penyanyi yang terkenal begitu dan lainnya yang dapat menarik perhatian banyak orang. Kemudian ada poster riset. Poster yang bertujuan untuk menginformasikan kegiatan penelitian atau riset ya kepada orang banyak. Nah, biasanya poster ini sering ditemui di sekolah ya. Kemudian ada poster komersial. Poster komersial ini bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Nah, poster jenis ini juga sering disebut dengan poster niaga ya. Kalau kalian ke supermarket tuh biasanya kalian sering ya menemukan ini poster-poster seperti ini. Kemudian ada poster kelas. Poster yang secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan motivasi kepada siswa. Sering sekali poster ini kita lihat di dalam kelas-kelas yang ada di sekolah. Ya, contohnya seperti apa? Berdoa sebelum dan selesai belajar, misalkan begitu. Atau belajarlah dengan rajin, rajin pangkal pandai, misalkan begitu. Ya, itu adalah salah satu contoh poster kelas. Nah, sebelum kalian membuat desain poster, ada baiknya juga kalian mengetahui prinsip-prinsip dalam desain poster. Prinsip yang pertama adalah keseimbangan atau balancing. Keseimbangan itu merupakan prinsip dalam komposisi yang menghindari kesan berat sebelah atau suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur rupa. Nah, ada dua jenis keseimbangan tata letak desain yang bisa diterapkan. Desain simetris atau formal dan tidak simetris atau non formal ya. Keseimbangan dalam bentuk dan ukuran juga harus kalian perhatikan ya. Kemudian keseimbangan dalam warna juga harus diperhatikan begitu. Kemudian keseimbangan yang peroleh karena tekstur juga sama. Dan dari kesemuanya itu yang paling terasa adalah keseimbangan yang terbentuk dari komposisi. Ya.
Jadi biasanya kalau seimbang mengenai warna, mengenai gambar dan tulisan itu lebih menarik poster yang kalian buat nantinya. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan itu mengenai alur baca atau movement. Alur baca yang diatur secara sistematis oleh desainer untuk mengarahkan mata pembaca dalam menelusuri informasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi kalau misalkan ada kata-kata di dalam poster atau ajakan begitu, itu kalian harus memperhatikan susunannya atau alurnya, cara membacanya apakah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya. Jadi jangan sampai salah penempatan. Misalkan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lagi, ke samping kanan, ke samping kiri lagi. Nah, itu yang sedikit menyusahkan, begitu ya. Jadi alurnya itu harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah penekanan atau emphasis. Penekanan itu bisa dicapai dengan membuat judul atau ilustrasi yang jauh lebih menonjol dari elemen desain lain berdasarkan urutan prioritas. Nah, biasanya judul dari poster ini dibuat lebih tebal, lebih besar begitu agar kelihatan lebih bertekanan, memiliki tekanan. Ya. Kemudian perbandingan ukuran. Nah, perbandingan ukuran antara judul dengan subjudul, dengan keterangan itu juga kalau harus kalian perhatikan. Kemudian latar belakang yang kontras dengan tulisan atau gambar. Jadi jangan sampai tulisan dan backgroundnya itu memudar sehingga sulit untuk dibaca begitu ya. Jadi tidak tampak begitu. Kemudian perbedaan warna yang mencolok. Iya, itu tentu saja ya. Biasanya warna yang mencolok itu akan lebih menarik perhatian orang. Kemudian memanfaatkan bidang kosong, jadi jangan sampai terkesan kosong begitu. Di satu sisi penuh begitu ya. Jadi komposisinya harus diatur. Kemudian perbedaan jenis, ukuran dan warna huruf juga itu mempengaruhi. Jadi tolong perhatikan juga kalau kalian mau membuat poster, perhatikan juga dari perbedaan jenis dan ukuran dan warna hurufnya ya. Oke, agar lebih menarik. Kemudian yang keempat yaitu kesatuan atau unity. Nah, beberapa bagian dalam poster itu harus digabung atau dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. Misalnya, nama gedung, tempat acara berlangsung, itu harus dekat dengan teks alamat. Nah, kesatuan itu dapat dicapai dengan mendekatkan beberapa elemen desain, ya. Jadi kayak tadi, kalau misalkan alamat SMP Yosudarso Garut, berarti itu tuh harus dekat dengan alamatnya. Jalan Bank nomor 48 misalkan begitu. Jadi jangan sampai SMP Yosudarso Garutnya di atas, alamatnya di bawah, Jalan Bank nomor 48 begitu. Jadi harus mendekatkan elemen desain ya. Kemudian dibuat bertumpuk. Jadi jangan sampai menyatu begitu ya. Kemudian memanfaatkan garis untuk memisahkan informasi. Nah, kalian bisa memanfaatkan kotak, garis dan sebagainya. Kemudian perbedaan warna dan latar belakang. Jadi dalam satu poster itu tuh boleh dengan menggunakan beberapa warna begitu ya untuk latar belakang agar orang tuh akan lebih tertarik begitu. Kemudian yang kelima adalah kesan atau specify appeal ya. Specific appeal ya. Poster dirancang untuk keperluan khusus berdasarkan suatu tema. Nah, hal ini itu memberikan kesan suatu sentuhan yang sesuai dengan produk, acara atau layanan. Contohnya, poster untuk parfum wanita itu kan sebaiknya terkesan feminim, lembut gitu atau dekoratif. Atau poster untuk menjual truk sebaiknya menggunakan warna-warna yang berat, huruf-huruf yang tebal dan masif, begitu. Nah, di bawah ini ada contoh poster. Di sini sampah bukan warisan anak cucu kita. Di situ ada gambar tong sampah numpuk dengan sampahnya, kemudian di situ ada gambar anak-anak dalam seri kartun begitu ya. Kemudian di situ juga ada lambang lain begitu di situ. Atau mungkin yang poster berikutnya ada novel coronavirus COVID-19. Nah, di situ ada gejala klinis, ada pencegahan, kemudian bagi yang merasa bahwa dirinya terserang COVID itu harus seperti apa. Nah, di situ tuh dijelaskan, ya. Dari kedua poster ini sebetulnya kalian bisa mengambil contoh ya bahwa pemilihan warna itu betul-betul harus benar-benar diperhatikan. Begitu anak-anak ya. Oke, anak-anak, kalau begitu itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian.
Bapak harap kalian tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik ya. Kalau begitu, terima kasih banyak anak-anak sudah menonton video ini. Bye.